Wah, kenapa? Main ketel. Den, Mon, sarapannya udah siap nih. Ayo cepet bangun. Nanti kerjanya kesiangan loh. Wah, sarapan kali ini kayaknya enak banget, Tante. Iyalah, Mon. Kalau tante di sini semuanya pasti beres. Kalau gitu, sering aja Tante nginep di sini. Wah, tante bisa bangkrut, Mon. Habis kamu sama Abdel tuh bisanya cuma makan. Nggak pernah ngasih uang belanja. Tenang, Tante. Nanti juga temen kasih kalau temen udah gajian. Gajian yang keberapa, Mon? Uang gaji atau uang PHK? Mak, temen sih gajinya nggak jelas. Bayar utang mukil saja kagak cukup. Makanya itu, Mon. Jangan biasain utang sama orang. Itu namanya nggak baik, Mon. Mah, kalau buat temen sih ada semboyan. Tiada hari tanpa ngutang. Ah, yang nyuruh utang juga lo, Del. Jangan cuci tangan lo. Gue cari utang buat makan lo juga. Gue udah cuci tangan, Wan. Tinggal cuci mulut yang belum. Maksud lo mau nyuciin mulut gue? Mendingan gue bikin kandang burung, Wan, daripada nyuciin mulut lo. Ah, udah, pada ribut aja. Mau makan nggak sini, Del, Mon? Mau. Bukan anaknya duluan. Aduh, iya ya. Banyak dikit. Banyak dong. Oh, cuma dikasih dikit, Tante. Segitu masih nggak cukup, toh, Mon. Mon, aduh. Ini gara-gara lo nih, Mon. Kita jadi kesiangan. Kok lo jadi nyalain gue sih, Del? Ya nyalain siapa lagi? Muklis. Gara-gara nyokap lo tuh. Udah tahu kesiangan pakai disuruh nyuci piring segala. Lah, nyokap gue dibawa-bawa. Ah. Del, dari tadi kok nggak ada angkot yang lewat sih? Mon. Ketahuan banget sih lo nggak pernah baca koran. Hari ini seluruh supir angkot mogok narik. Del, tungguin gue dong. Jalannya kayak keong sih lo. Lah, dia malah ninggalin. Sampai juga, Del. Kita mau selamat. Selamat apaan? Sebentar lagi lo juga. Abdel, teman! Lihat di jam berapa? Apa kamu nggak bisa datang pagi-pagi? Tiap hari terlambat. Bisa, Pak. Apa aja yang bisa? Ini peringatan terakhir. Ingat itu. Kalau kalian melanggar lagi, saya pecat. Ngerti? Ngerti, Pak. Aduh. Hampir copot jantung gue, Del. Nggak usah khawatir, Mon. Yang nongol aja nggak copot-copot, masa yang di dalam copot. Gue bingung, Del. Sebenarnya kita udah kerja, apa masih tetap jadi pengangguran sih? Emangnya kenapa, Mon? Ya lu lihat aja tuh karyawan yang lain. Ada kerjaannya. Nah, kita dari pagi nggak ada kerjaannya. Gue bingung sama lo, Mon. Dikasih kerjaan, ngeluh capek. Nggak ada kerjaan, bingung. Mau lo apa sih, Mon? Lo mau kerjaan? Ya iya dong. Nah, gue ada nih, Mon, kerjaan. Tapi kerjanya sip-sipan. Gajinya? Ya gajinya lumayan lah, kerja di hotel, Mon. Tapi dia sip-sipan. Boleh juga tuh, Del. Kerjanya ngapain? Jadi dia kerjanya sip-sipan. Jadi kalau ada tamu hotel yang datang, Hah? dia kerjanya sip, Pak, nginep di sini. Sip, Bu, nginep di sini. Orang udah serius juga dengerinnya. Jawabannya malah bercanda. Abdel, Temon, saya mau meeting keluar kota. Ingat, kalian jangan kemana-mana. Baik, Pak. Kalau ada yang mau melamar jadi sekretaris saya, suruh aja besok datang lagi. Baik, Pak. Pak, kan Bapak belum dapat sekretaris. Gimana kalau Bapak meeting di luar kotanya ditemenin sama si Temon? Memangnya saya direktur sakit jiwa? Bawa-bawa tong sampah. Bercanda lu keterlaluan, Del. Terlaluan gimana? Masa gue suruh nemenin bos
Meeting keluar kota. Nanti kalau teman gue ngeliat, si Temon main sama om-om. Del, mumpung gak ada bos nih, Del. Berarti kita bebas, Del. Bebas ngapain, Mon? Ya namanya bebas, terserah gue, Del. Misalnya. Gue mau melampiaskan cita-cita gue mau jadi direktur. Mau ngapain tuh anak ya? Hah, paling ujungnya juga nggak beres. Ternyata enak juga jadi direktur. Ruangannya gede banget. Dingin lagi. Punya direktur bego. Masa bangku dipakein jas sih? Mendingan juga gue yang make. Empuk banget bangkunya. Pantesan nggak mau direktur diturunin. Enak. Kalau bener gue jadi direktur, si Abdel akan gue angkat jadi office boy. Biar dia bisa gue suruh-suruh. Ada orang yang sangat berjasa selama ini. Muklis akan gue angkat jadi direktur keuangan. Tapi ada nggak ya direktur keuangan pakai seragam satpam? Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Si Temon keterlaluan menghayalnya. Tawan si bos, bisa dipecat dia. Dia pura-pura, gue yang keringetan. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya bisa ketemu direktur perusahaan ini. Saya mau melamar kerja jadi sekretaris. Oh, Pak Direkturnya lagi meeting keluar kota. Abdel, siapa bilang saya keluar kota? Dari tadi saya ada di dalam kota. Di dalam ruangan. Ngomong salah-salah, saya pecat kamu. Mbak, mau melamar jadi sekretaris? Kebetulan, saya lagi butuh sekretaris direktur. Ayo, ikut saya. Mon. Nanti kamu akan kena batunya. Oh, jadi Anda mau melamar jadi office boy? Bukan, Pak. Tapi kan saya mau melamar jadi sekretaris. Oh iya ya. Maaf, saya lupa. Bisa majuan sedikit? Saya mau lihat kaki Anda. Kok lihat kakinya? Emang kenapa, Pak? Ya, cuma mau lihat saja. Siapa tahu kakinya korengan. Masa sekretaris bos kakinya korengan? Oh, gitu. Baik, Pak. Bisa ditaruh tas sama mapnya? Karena mengganggu pandangan saya. Gimana, Pak? Bisa sekali lagi putar? Abdel! Ngapain rokok? Ini kan ruangan AC. Maaf, Pak. Saya lupa matiin AC-nya. Ngapain kamu? Ini kan jam kerja. Ngapain duduk-duduk sini? Bapak ngapain? Katanya Bapak ada meeting di luar kota. Kok udah nyampe? Saya mau ngambil jas saya yang ketinggalan.
Kamu sudah banyak melanggar peraturan juga. Masih berani menanya. Itu urusan saya. Saya sih masih belum seberapa, Pak. Masih ada yang lebih parah. Siapa? Si Temon. Kenapa dengan Temon? Lihat aja sendiri di ruangan Bapak. Jadi tugas sekretaris itu bukan cuma bisa ngetik, ngitung-ngitung, tapi juga harus bisa mijit bos. Anda lulus, jadi Langsung jadi apa? Lulus dari Hong Kong? Kurang ajar. Jasa dipakai juga. Buka! maaf Pak, saya cuma latihan jadi bos aja kok. Nggak beneran Pak. Jadi, bukan kamu direkturnya. Kurang ajar, direktur gadungan. Udah capek-capek disuruh mijitin. Nih, Hari ini juga kamu saya pecat. Angkat kaki dari kantor ini. Cepat! Ngapain kamu? Katanya suruh angkat kaki. Goblok! Turun kaki kamu! Kamu saya pecat dari kantor ini! Cepat, keluar! Oh, jadi saya dipecat. Kirain cuma angkat kaki doang. Bodoh lu kamu! Cepat keluar! Mon. Kasian deh lo. Abdel, kamu juga saya pecat dari kantor ini. Cepat keluar! Dadah, kasihan ya. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Gara-gara lo nih, Mon. Gue jadi ikut dipecat juga. Mana cari kerja susah. Ya lo pakai ngadu sama direktur segala. Makanya lo bagi-bagi. Jangan makan sendiri. Apa yang mau dimakan? Baru juga dikupas kulitnya. Udah kepleset. Lah, si Muklis tuh, Mon. Kita kerjain dah. Tumben udah pada pulang. Ngapain kerja lama-lama? Maksud lo apa, Mon? Kita lagi kaya, Chris. Kita lagi mau nyairin cek. Iya, tapi ceknya belum dibuka. Lo mau dapat bagian nggak? Mau, Del. Gue dapat berapa persen? 20%. Gue sama Temon 40-40. Tapi ada syaratnya, Chris. Syaratnya apaan, Mon? Nah, sini, Klis. Apaan, Del? Sini. Lo tahu nggak makanan kesukaan gue? Tahu, Del. Daging rendang sama ayam pop. Ya kan, Del? Udah, lo tolong bungkusin. Duitnya mana? Lo kan udah pada kaya. Gimana sih lu, Chris? Kan ceknya belum dicairin. Lu mau nggak 20%? Ya mau, Mon, mau. Ya udah, pakai duit lo dulu. Ya udah deh. Tunggu sebentar ya. Gue beli nasi bungkusnya ya. Mon, kita tunggu di sini aja deh. Ayo. Lama banget sih Muklis ya. Jangan-jangan dia beli nasi padangnya benar-benar di Padang. Sabar, Del. Namanya juga mau dapat gratisan. Apa jangan-jangan dia sadar, Mon, kalau kita bohongin? Nggak mungkin, Del. Gua kan tahu kelemahannya Muklis. Del, Mon. Nih, nasi padangnya. Ntar dulu. Gue belum lihat ceknya. Nggak percaya banget sih lu, Chris. Nih, Masa sih cek segede gini? Kayak surat aja. lu nggak tahu aja, Chris. Nolnya tuh banyak. Kalau ditulis pakai cek biasa, nggak muat. Oh, gitu ya, Mon? Iya, Klis. Makanya lo jangan buka di sini. Nanti kalau ada orang lihat, bisa dirampok lo. Iya, Del. Del. Ah, masa sih cek segede gini? Walaupun nolnya juga banyak, nggak mungkin segini.
Ah, gue jadi penasaran nih. Surat keputusan pemutusan hubungan kerja saudara Temon dan saudara Abdel. Hah? Sial. Gua kena tipu lagi sama Abdel sama Temon. Del, Mon, tunggu Del. Del, si Muklis kayaknya tahu deh. Telar yuk. Tapi pelan-pelan aja, Mon. Kok pelan-pelan sih? Ya udah lo ikutin gua aja. Woi, mana lo? Wah, Mon, kita kena. Kita jaga deh. Wes, lari sana. Nggak mau lari? Emang lu mau jaga lagi? Oh, enggak ah. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Mon. Mau kemana lo? Gue mau ronda bantuin Muklis. Oh, pantesan. Lo pakai gaun malam. Gaun malam apaan? Itu lo yang pakai. Ini namanya sarung, Del. Iya, sarung kan dipakainya malam-malam. Jadi ya gaun malam. Mana ada orang pakai sarung siang-siang. Oh iya. Lu tau gak, Del? Sarung juga ada lagunya. Lagu apaan? Lagu begadang. Kok lagu sarung jadi lagu begadang? Ya ada hubungannya nih, kayak gue sekarang begadang. Bawa apa? Sarung? Nah, gitu, makanya ada hubungannya. Lagu begadang sama lagu sarung. Lu bisa nggak ngiringinnya? Mainnya di mana? Pos ronda. Ya, jauh banget, Mon. Itu jauh, makanya di sini aja. Lu mainnya diri dong. Sini. Yeah. Ku pusing mencari sarung di mana, karena ku akan pakai buat ronda untuk menjaga serangan dinginnya udara. Ku cari-cari dan terus ku cari di mana letak sarung bersembunyi, dan akhirnya ku pinjam sarung Mbak Fitri. Tak lupa ku bawa obat nyamuk, dan juga ku bawa senter untuk membantu tugasku. Mengaku siskamling untuk cegah adanya maling. Kenapa bawa bantal guling? Kalau kau memang mau begadang, kenapa tidak sekalian siskamling? Kalau kau memang mau siskamling, kenapa kau bawa itu bantal guling? Marilah kawan, kita siskamling sambil begadang, jagain maling. Sedih juga ditinggal mak pergi. Biasanya rumah rame, sekarang jadi sepi. Biar bawel, ngeselin. Tapi Udin kangen sama emak. Mas Udin pasti ngelamunin emak. Kok Mbak Fitri tahu sih? Tahu dong, Mas Udin kan sayang banget sama emak. Iya Mbak Fitri, Mas Udin kangen sama emak. Tapi kalau Mbak Fitri datang, Mas Udin jadi terhibur. Yang bener. Sumprit Mbak Fitri. Apalagi kalau Mbak Fitri mau nginep di rumah Mas Udin.
Enggak ah. Tapi kalau Mas Udin yang nginep di rumah Fitri, boleh juga tuh. Yang bener Mbak Fitri. Mas Udin mau deh. Tapi Mas Udin tidurnya di ranjangnya Reno ya. Kebetulan dia lagi pergi kok. Mau. Nggak apa-apa Mbak Fitri. Tapi Reno siapa sih? Itu tuh kucingnya Raka yang udah mati. Kelakuan si kucing garong. Suwe ora jamu ora suwe ora ketemu pisan ora suwe. Sedekahnya Tuhan, saya lapar Tuhan, belum makan. Kakek belum makan berapa hari? 40 hari Tuhan. 40 hari, hebat banget kek. Pasti kakek bukan orang sembarangan. Emang muka gue pengemis apa? Ngasih goceng, cemban dong. Ini ada makanan buat kakek deh. Terima kasih Tuhan. Silakan dimakan. Wah, kayak makannya rakus banget. Nggak ada titik koma, nggak ada napas. Sampai muncrat. Alhamdulillah Tuhan. Ya. Ya udah, gue permisi dulu ya, Kek. Sebentar, Tuan. Sebagai tanda ucapan terima kasih, saya akan beri kenang-kenangan, yaitu memberikan sarung. Sarung ini banyak manfaatnya, terutama untuk jalan kebaikan. Tapi ingat, sarung ini jangan sekali-kali dipakai kejahatan, apalagi dipakai kesombongan. Wah, kakek kayak tukang obat keliling aja. Ya udah deh, makasih ya, Kek. Silakan, Tuan. Bau banget. Tapi Kek, kok rantang doang? Kakeknya mana? Waduh, jangan-jangan hantu nih. Gabung. Dasar bego. Sarung sudah 5 bulan belum dicuci, masih mau aja dipakai. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Ada hantu di sana. Capek banget nih. Masa siang-siang ada hantu? Hantu kesiangan kali. Tapi kenapa hantu doyan makan ya? Lagian kenapa hantu ngasih sarung? Mana sarungnya butut? Dibuang nggak ya? Jangan-jangan sarungnya sakti nih. Tapi kalau nggak gue buang, ntar gue jadi gatel. Bawa aja deh. Pak Masudin. Sorry Ben, kirain nggak ada orang. Lagian lu sore-sore tidur sih.
Kok gatel banget, Din? Wah, gatel lu. Yes. Gatel banget nih. Apa-apaan sih lu pada? Kok main lempar-lemparan kain pel begini sih? Kain pel. Ini sarung sakti, Mak. Sarung buluk begitu lu bilang sarung sakti. Sakti apaan? Palingan juga bikin gatal-gatal. Bener, Mak. Bisa bikin gatel-gatel. Tuh buktinya. Mau gatel-gatel, Mak? Hehehe, jangan kurang ajar lu sama orang tua. Kualat lu. Aduh, lu ngerjain gue ya? Lu marah? Mau gatel-gatel lagi? Jangan. Semuanya pada takut. Sarung sakti, I love you. Ini sasaran pertama gue. Aduh, kok siang-siang bulu kuduk gua pada merinding sih? Kata orang, kalau bulu kuduk merinding, biasanya ada setannya. Aduh, siapa yang nyentil kuping gua nih? Aduh, siapa yang mukul pantat gua nih? Jin ibrit, setan, hantu, tuyul. Ayo kalau berani keluar, ayo. Kok ada sarung? Bau banget. Dari mana asal ini? Aduh. Kok badan gue jadi gatel-gatel nih? Mendingan gua kabur aja dah. Ih. Ho, klis. Sapam kok takut sama setan? Ternyata sarung ini ajaib. Bener juga kata kakek. Sarung sakti Mandra Lenong. Mandra Guna. Kenapa mas matanya? Cacingan ya? Cakep-cakep dibilang cacingan. Iya, amit ganteng dari mana mas? Muka kayak gedang pecah kayak gitu. Mas, ngaca di comberan ya mas? Ini anak perlu diajar. Kenapa nih? Jadi gatel gini sih? Rasain lu, makanya jadi cewek jangan sombong-sombong. Gatel banget aduh. Ih, kok gatel banget sih? Beno, Mas Udin. Lo Pit, bawa apa tuh? Loh, Mak udah di rumah? Udah, habis kesian tuh masih Udin sama si Beno kagak ada yang masakin. Ntar pada kelaparan lagi. Oh, it's okay, Mak. Mak gak usah khawatir. Fitri selalu kok nganterin makanan buat mereka. Jadi nggak enak, Pit. Tapi mereka kemana ya, Mak? Si Beno, dia lagi ke rumah sakit. Soalnya badannya pada gatel-gatel semua. Kenapa, Mak? Katanya sih gara-gara sarungnya si Udin. Sarung Mas Udin? Iya, si Udin kan dikasih sarung tuh sama tukang minta-minta. Katanya sih sarung sakti. Sarung sakti? Iya. Nah, kalau si Udin sekarang dia lagi kesenengan tuh main-main sama sarungnya. Kayak anak kecil aja. Iya. Nih, boleh mak pegang nih? Boleh, sampai lupa. Banget. Pit, ngomong-ngomong, lu mau nggak nolongin emak? Oh, Fitri dengan senang hati akan bantu emak. Emang Fitri bisa nolong apa, Mak? Lu mau nggak jadi mantu emak, Pit?
buat memperbaiki keturunan emak yang rada-rada sableng, Pit. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Sekarang gue jadi orang sakti di komplek ini. Yang berani sama gue, Cilaka 13. Lo pilih harta apa nyawa? Hah? Apa, Bang? Apa lagi? Pilih harta atau nyawa lo? Ya pilih apa? Hah? Gue mutilasi lo di sini lo. Hah? Gue mau gorok lo. Cepet serahin barang-barang lo. Iya. Barang gue cuma ini nih, sarung. Mau nggak, Bang? Apaan nih? Segala ngasih sarung butut lagi. Bau lagi tuh sarung. Hah? Gue di penjahat. Gue bukan menghina, Bang. Tapi abang gue kerjain. Hah? Lo ngomong apa lo? Gatel. Kena kalau. Mau lagi? Iya bang, ampun bang. Aduh. Udah dikasih bedak masih gatel aja nih. Numpang. Anak Bagong mau duduk. Wah. Komplek kita udah nggak aman nih. Masa sih siang-siang ada setan? Gua harus berani nih. Masa sih ada setan? Maaf setan. Gitu aja kok marah. Kabur ah. Pak Muklis, apaan sih Pak Muklis? Ada setan, Wan. Ada setan di siang bolong begini Pak Muklis. Bener, Wan. Demi Allah. Ayo, Wan. Kita lihat aja, Wan. Di bawah pohon itu, Wan. Pak Muklis, masa setan sih Pak Muklis? Mana setannya Pak Muklis? Tadi ada di sini, Wan. Udah mangga sih. Oh, itu setannya. Itu si mangga jatuh dari atas pohon Pak Muklis. Tapi kan di sini nggak ada pohon mangga, Wan. Malu di dunia persatpaman aja Pak Muklis. Ada satpam, Pak. Wan, jangan teriak-teriak. Nanti ketahuan sama warga. Nih, Wan, buat tutup mulut. Nih. Ah, ini sih buat tutup mulut doang, Pak Muklis. Buat tutup matanya mana? Iya. Nih. Tapi ingat, jangan bilang-bilang sama warga ya. Makasih, Pak Muklis. Iya. Gara-gara mangga nih. Uang gua jadi hilang cepet. Ah, daripada mubazir, mendingannya mangganya gua makan aja. Siapa yang berani sama gue, pasti kena batunya. Loh, ini dia Mas Udin. Loh, emang Mbak Fitri dari mana? Dari rumahnya Mas Udin nganterin makanan. Ketemu Mak, jadinya ngobrol-ngobrol deh. Wah, pasti ngobrolin tentang hari baik kita ya Mbak Fitri. Hari baik apa? Hari baik kita, apa lagi dong? Ya udah deh, Fitri jalan dulu ya. Katal. Mbak Fitri. Masih gatal-gatal, Ben? Masih, Bude. Mak, baju Din pada kemana sih? Kok nggak ada semua? Ini kan musim hujan, Din. Jadi baju-baju lu belum pada kering. Terus
Sudin pakai apaan dong? Ye, pakai aja tuh sarung lu tuh. Oh iya ya. Makan. Mak, gatel-gatel, Mak. Senjata makan tuan. Din. Ku bukan superstar.